Sudah muncul slide-nya? Ada Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman kita akan bersama-sama dalam satu semester ini kita akan membahas atau mempelajari mata kuliah. Saya singkatnya namanya APSI atau pendidikan dari analisis perancangan sistem informasi. Nah, mungkin teman-teman barangkali nanti mencari research atau bahan ajar lain yang tersebar di internet. Mungkin beberapa kata kunci yang bisa diambil itu yaitu pertama itu adalah analisis perancangan SI atau mungkin namanya analisis desain SI atau analisa perancangan SI atau mungkin bisa juga dengan rekayasa sistem informasi atau pengembangan sistem informasi. Nah, itu merujuk ke arah yang sama, yaitu terkait bagaimana nanti kita akan mempelajari proses dari membangun atau mengembangkan suatu sistem informasi. Jadi mungkin hanya namingnya aja atau penamaannya aja yang mungkin bisa berbeda antara satu kampus dengan kampus yang lain. Nah, kemudian juga barangkali nanti sumber yang diambil itu research-nya itu adalah dari luar, mungkin banyak buku-buku atau mungkin slide perkuliahan, namanya itu yaitu adalah sistem analisis and design. Jadi kalau bahasa luar itu sistem analis and design. Nah, oke, ini yang akan kita sama-sama pelajari, dan barangkali di sini ada yang di kelas yang belum pernah ketemu dengan saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Mufijan, ini email saya. Kemudian saya mengampu mata kuliah biasanya itu terkait dengan sistem informasi, termasuk mungkin beberapa programan dasar ya. Itu mungkin nama saya. Kemudian ini email yang bisa disimpan. Nanti kalau misalkan ada keperluan-keperluan terkait, satu lagi ya, nomor WA saya. Nah, kalau barangkali ada hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, kalau berbentuk dokumen boleh misalkan ke email ataupun misalkan via dengan WhatsApp berikut. Baik, itu mungkin sedikit perkenalan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama yang baik sehingga tujuan kita bersama, saya bisa menyampaikan materi bahasan sampai selesai dan juga teman-teman semua bisa menangkap dari apa yang mungkin saya sharekan sehingga nanti menguasai dan mendapat nilai sesuai dengan yang diharapkan. Oke, selanjutnya ini yang akan kita lakukan hari ini. Perkenalan sudah. Nah, selanjutnya kita ke kontra kuliah, yang mana APSI ini akan diberikan selama satu semester. Kebetulan teman-teman kelas reguler di tahun akademik 2021-2022. Nah, apa aja yang akan kita lakukan selama kurang lebih satu semester? Nah, ini ya, ini mata kuliahnya. Teman-teman tingkat 3 sekarang, kemudian dari semester ganjil. Hari ini hari Selasa, tanggal 21 September, kita memulai. Jadi hari ini itu kita udah masuk ke sesi pertama. Adapun bobot dari mata kuliah ini kita ada di 3 SKS. Nah, sehingga kalau teman-teman pahami bahwa ada mata kuliah yang SKS itu misalkan cuma 1 SKS, 2 SKS. Nah, kebetulan ini mungkin termasuk mata kuliah yang bobotnya itu cukup besar, yaitu 3 SKS. Sehingga bagi teman-teman yang punya target lulus dengan IPK yang sangat baik, misalkan 3,5 ke atas, maka mungkin mata kuliah APSI ini pun harus menjadi salah satu nilai yang paling tidak nilainya itu B gitu. Syukur-syukur teman-teman bisa mencapai nilai A. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan nilainya C, tentunya itu akan membuat indeks prestasi Anda itu akan menurun. Itu ya
Termasuk bobot belajarnya pun itu tidak akan sama mata kuliah yang 3 SKS dengan 2 SKS. Nanti akan banyak bahasan-bahasan termasuk penugasan-penugasan yang harus dikerjakan di tiap minggunya. Oke, nah ini kegiatan atau evaluasi ya yang harus kita lewati bersama. Pertama adalah dari kegiatannya, yaitu adalah kita akan melakukan perkuliahan secara daring selama 14 sesi. Nah, nanti teman-teman kita akan mungkin bertemu melalui media Google Meet. Nah, saya pilih Google Meet yang paling ringan ya dibandingkan dengan Zoom, karena memang saya melihat lebih mudah ya dan lebih stabil lah untuk koneksi yang sifatnya terbatas. Adapun kalau yang secara asinkronus, nanti saya menggunakan Google Classroom. Kalau nggak salah sudah di-share oleh bagian jurusan, sudah ada ya? Sudah ada, Pak. Ya, oke. Nanti itu akan menjadi media dari saya untuk mengupload materi. Kemudian kalau ada sifatnya penugasan atau informasi-informasi penting lainnya itu saya share di sana. Termasuk mungkin ya setiap perkuliahan pasti akan saya rekam ya atau record, sehingga barangkali nanti teman-teman perlu rekaman-rekaman dari perkuliahan nanti bisa mengulang bahasan, sehingga bisa nanti tinggal ditonton aja video rekamannya. Demikian itu bisa dimanfaatkan bagi yang misalkan tidak sempat hadir, misalkan alasan sakit atau ada keperluan, nanti tinggal dilihat aja rekaman perkuliahannya, sehingga apa yang saya sampaikan mungkin bisa didengarkan ulang atau bisa dipelajari ulang di waktu-waktu yang lain secara sinkronus. Nah, jadi itu kegiatan pertama kita ya. Jadi perkuliahan kita seperti ini di Google Meet 14 sesi. Kemudian kita juga akan melakukan beberapa tugas ya. Nah, tugas di sini ada 2 jenis ya. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Ya. Nah, kalau misalkan tugas individu artinya pengerjaannya itu dilakukan perseorangan. Berbeda dengan tugas kelompok. Nah, kalau tugas kelompok artinya teman-teman silakan membentuk satu kelompok oleh beberapa orang, ditentukan siapa ketuanya atau penanggung jawabnya dan juga siapa anggota-anggotanya. Nanti penugasan kelompok di sini nanti dikerjakan bareng-bareng dan nilainya pun nanti akan menjadi nilai kelompok. Jadi bedanya itu ya. Kalau tugas individu berarti nilai perseorangan dikerjakan perseorangan. Kalau kelompok dikerjakan berbareng-barengan dan nilainya pun nanti menjadi nilai kelompok yang sama di satu kelompok tersebut. Kemudian mungkin ada juga kuis. Nah, bedanya apa kuis? Nah, kalau kuis itu tentu adalah sifatnya individu, jadi nggak ada kuis kelompok. Nah, tapi kalau tugas itu biasanya ada dikasih batasan waktu pengerjaan. Nah, tapi kalau kuis misalkan itu harus diselesaikan dalam kurun waktu misalkan 30 menit atau 1 jam pelaksanaannya. Itu mungkin bedanya antara tugas individu dengan kuis. Nah, sehingga dengan kegiatan ini nanti teman-teman punya 2 kegiatan utama ya, yaitu tatap muka secara daring ya melalui Google Meet. Kemudian jangan lupa ya kerjakan tugas baik individu atau kelompok beserta kuisnya. Nah, karena apa? Karena hasil dari proses kegiatan ini itu nanti akan dibuat suatu evaluasi. Nah, misalnya kehadiran dari yang teman-teman lakukan pada saat sinkronus, nanti itu kalau misalkan teman-teman hadir full 14, berarti nanti akan mendapat bobot nilai sebesar 20%. Nah, kalau misalkan hadirnya hanya 7, berarti hanya setengahnya, berarti tinggal dibagi saja. 7/14 berarti mendapat bobotnya itu adalah misalkan 10%. Pun demikian dengan tugas-tugas dan kuis yang harus dikerjakan. Nah, ini bobotnya besar sebesar 30%. Nah,
Kemudian selain dari tugas dan kehadiran, nanti ada juga mid test atau TS dan juga ada final test atau ujian akhir. Di sini itu bobotnya perhatikan UTS dengan UAS itu besar UAS, dan sehingga nanti kalau teman-teman lihat kunci dari kesuksesan Anda kalau mengejar target nilai bagus, nah, jangan sampai tugas-tugasnya itu tidak dikerjakan dan UASnya juga itu dikerjakannya juga harus lebih maksimal. Ini bisa dilihat ya, bobotnya sangat besar ini. Sehingga kalau di jumlah total 100 ya, nah 100 ini nanti akan diberikan apa ya, inputan oleh saya ke sistem, sehingga nanti teman-teman mendapat nilai akhir dari APSI itu berapa totalnya. Nah, untuk grade-nya sendiri, nah seperti ini ya, ini umum 85 sampai 100, Anda dapat nilai A. Kemudian kalau misalkan 75 sampai 84B, seterusnya ada C, D, dan E. Nah, sebenarnya untuk lulus mata kuliah APSI itu dengan nilai 65 pun itu sudah bisa lulus. Hanya mungkin yang didapat itu adalah C. Makanya saya perhatikan dan tentukan target Anda. Anda targetnya mau nilainya apa? Gitu. Kalau misalkan targetnya mau C, ya tinggal lihat aja di evaluasi di sini. Gitu. Mudah gitu kalau mendapat C itu kan. Tapi kalau misalkan targetnya mau B atau A, berarti maksimalkan semua bagian dari tahapan UTS, UAS, tugas, dan juga kehadiran. Jadi ABC lulus, harapan saya Anda ada di ini ya, di dua ini, tapi tentunya kembali ke upaya atau usaha Anda ya untuk menempuh itu. Nah, kalau misalkan D, mesti perbaikan. Nah, kalau perbaikan nanti kalau selesai nanti akan nilainya menjadi C. Tapi kalau nilai E biasanya itu diharuskan mengulang di semester selanjutnya. Itu dikategorikan tidak lulus. Itu mengenai kegiatan evaluasi dan juga proses penilaian, sehingga mudah-mudahan ini bisa disepakati bersama ya, sehingga kita ada kesamaan dari hasil yang nanti didapatkan di akhir mata kuliah dari APSI. Kemudian terakhir mengenai apa yang diperhatikan ya dalam proses kelancaran pembelajaran, itu senantiasa mengecek pengumuman di grup WA dan atau Google Classroom. Nah, mungkin untuk saat ini saya belum mengumumkan ya, dan nanti pun saya belum buat grup, nanti saya mungkin buatkan grupnya. Nah, kemudian nanti informasi mengenai jadwal, seandainya ada perubahan atau mungkin ada perpindahan jadwal ya, nanti saya informasikan di sana. Nah, kemudian mengenai tata tertib pelaksanaan daring, nah, saya menyarankan Anda itu senantiasa ya supaya dalam diri Anda itu muncul suasana belajar mengajar yang sebenarnya ya. Artinya bahwa Anda sekarang juga mungkin saya nggak tahu sedang di mana nih Anda mengikuti proses perkuliahan ini. Bisa aja mungkin di rumah atau di mana atau di mana. Nah, tapi ya dalam upaya untuk menemukan rasa bahwa saya itu mahasiswa, saya sedang kuliah. Dan saya tetap merekomendasikan ke Anda gunakan pakaian formal, gitu, bisa kemeja, batik, atau paling tidak kaos berkerah. Kemudian siapkan alat tulis, kalau perlu ada laptop, siapkan laptop, gitu kan. Jadi sehingga Anda akan merasakan bahwa sekarang itu Anda itu sedang dalam kegiatan formal. Ya, Anda bukan sedang mendengarkan podcast ya, atau Anda bukan sedang mendengarkan video yang musik ya di YouTube misalkan. Sehingga nanti Anda merasa bahwa Anda sekarang sedang kuliah gitu. Hanya mungkin kita pelaksanaannya dilakukan secara daring. Nah, kemudian itu ya dari pakaian. Nah, adapun mengenai video ya, memang saya tidak mengharuskan aktif seterusnya ya. Termasuk kalau misalkan saya sedang share slide atau saya sudah mulai perkuliahan menyampaikan materi itu kan saya juga nggak bisa melihat Anda juga mungkin bisa aja nggak melihat saya seperti itu, hanya mendengar suara sama tampilan layar.
Jadi paling tidak video aktif itu pada saat awal kita memulai sesi, Anda aktifkan video. Nah, setelah saya mulai share materi, ya share screen, Anda boleh off-kan ya. Mungkin bisa kuota ya dan sebagainya. Nah, nanti di akhir setelah saya selesai, nanti kita masuk tanya jawab kalau ada ya diskusi. Kemudian nanti proses absensi, nah Anda aktifkan lagi kameranya, sehingga saya nanti bisa melihat keaktifan dari Anda. Paling itu ya mengenai proses video. Jadi tidak harus selalu aktif, paling tidak pada saat awal masuk, ya, dan juga pada saat nanti di akhir sebelum pelaksanaan absensi ke sistem silakan. Itu yang pertama. Mengenai praktikum, tentunya kita tidak ada praktikum di lab ya, tapi lebih ke contoh ke bagaimana kita mempraktekkan suatu buat project nanti. Jadi nanti salah satu arah dari mata kuliah itu nanti ada buat project membangun suatu sistem informasi atau aplikasi bisnis. Jadi Anda akan sering berkomunikasi dengan rekan kelompok Anda, dan itu pun nanti ya akan biasanya dijadikan nilai akhir. Jadi di UAS-nya itu tidak ada UAS teori ya, tapi UAS-nya itu berupa proyek. Jadi pembangunan suatu sistem informasi. Itu ya. Nah, jadi tidak ada praktikum di lab, tapi langsung di Anda bersama rekan-rekan Anda. Oke, selanjutnya yang ketiga, bagaimana kalau ada kendala, misalkan perangkat Anda ada kendala login, atau misalkan kendala dari sisi internet, jaringan, ya dan sebagainya. Nah, tentunya itu jangan menjadi suatu penghalang untuk belajar. Ketika Anda ada kendala sinkronus, ya misalkan pada saat saya mau tetap muka, ada kendala, mungkin Anda boleh WA sebelumnya atau mungkin pasca Anda aktif lagi misalkan. Sisanya silakan Anda boleh lihat rekaman videonya. Nanti saya akan tetap apresiasi, saya berikan toleransi, sehingga kendala-kendala baik perangkat Anda tersebut tidak menjadikan alasan ya bagi Anda untuk tidak belajar. Jadi ada opsi Anda belajar dari sisi secara sinkronus langsung ataupun secara asinkronus. Oke, paling itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pengantar perkuliahan. Nah, sebelum masuk ke materi apa yang akan kita bahas selama satu semester, silakan barangkali dari penyampaian barusan dari sisi proses kuliah, penugasan, penilaian dan sebagainya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau perlu dijelaskan, enggak, silakan. Kalau sudah cukup jelas, nanti saya lanjut. Saya rasa cukup, Pak. Oke, cukup ya. Jadi kalau kata ahli cukup, berarti cukup. Itu ya. Oke. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami bersama sehingga nanti tidak ada miss antara saya dengan Anda mengenai nanti proses apa yang akan kita lakukan termasuk di proses penilaian. Oke, selanjutnya apa yang akan kita bahas ya di selama satu semester kurang lebihnya seperti ini. Nah, pertama itu nanti bahasan yang pertama itu adalah saya akan larikan Anda ke pentingnya memahami keberadaan suatu sistem informasi. Nah, ini itu erat kaitannya dengan mata kuliah pengantar SI. Ya, saya yakin Anda sudah mendapatkan itu di semester 1 atau semester 2. Nah, disinilah nanti cikal bakal Anda mungkin mulai paham ya atau mengenal apa itu sistem informasi, kemudian di mana keberadaannya, contoh-contoh sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi dan lain sebagainya. Nah, karena secara logika kita mata kuliah APSI itu nanti fokus ke bagaimana kita membangun atau mengembangkan suatu sistem informasi. Itu ya, jadi kita akan fokus ke bagaimana membangun atau mengembangkan suatu SI. Nah, tentunya itu tidak akan kita bisa lakukan kalau teman-teman di sini belum paham apa itu SI.
Itu berarti akan ada satu bahasan mengenai ini, termasuk penugasan ya. Saya ingin mengukur sejauh mana Anda itu memahami sistem informasi. Karena ini adalah dasar untuk melakukan ini. Bahkan ini merupakan suatu prasyarat ya. Jadi mata kuliah APSI ini Anda boleh ikuti atau ambil kalau mata kuliah PSI itu Anda sudah lulus. Kalau belum lulus, sebenarnya itu harus lulus dulu. Ikut dulu mata kuliah ini, baru ngambil APSI. Nah, kemudian nanti saya akan berikan gambaran apa itu yang namanya rekayasa sistem informasi. Jadi kalau kita sudah tahu SD itu apa, kemudian Anda sudah pernah terlibat SD itu apa, nah kemudian itu akan muncul pertanyaan, ya, mengapa kita itu perlu belajar proses ya. Teman-teman mungkin saat ini termasuk ya, kita di dunia akademi, Anda sudah kuliah, kemarin Anda mau mulai kuliah kan diawali dengan pengisian KRS. Nah itu kan sedang menggunakan suatu sistem informasi. Kemudian saya sekarang untuk mencatat kehadiran Anda, nanti saya akan menggunakan juga sistem informasi. Nah kenapa sih kita perlu sistem tersebut? Nah itu nanti akan kita bahas juga. Termasuk di dalamnya mungkin muncul prinsip-prinsip ya yang harus diindahkan ya, atau yang harus dipahami bersama agar pengembangan sistem informasi itu bisa sesuai dengan itu akan menjadi satu bahasan, termasuk di dalamnya apakah membangun sistem informasi itu bisa dilakukan oleh seorang saja atau oleh individu seorang. Nah, istilahnya di sini disebut dengan stakeholder atau orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang punya kepentingan terkait satu sistem informasi. Nah, di sini nanti akan diberikan suatu penekanan ke rekan-rekan di sini bahwa ketika membangun sistem itu tidak bisa dilakukan oleh seorang saja. Nanti Anda akan melibatkan banyak pihak ya, atau banyak profesi IT. Misalkan Anda kan paham programmer itu apa sih tugasnya, gitu ya. Kemudian ada juga paham apa itu tugas seorang database administrator, atau mungkin namanya itu data data engineer, atau mungkin data analis, atau data scientist dan sebagainya. Kemudian ada juga profesi namanya itu IT support atau IT technical atau IT network spesifik di sini. Atau juga UI UX designer. Ada juga project manager, product manager, business analyst dan sebagainya. Nah, tentunya di sini artinya bahwa saya berikan gambaran bahwa rancangan dari proses membangun sistem itu tidak bisa dilakukan oleh satu individu, tapi dari bagaimana sekelompok individu dengan job desk yang berbeda, dengan misalkan tupoksi yang berbeda, dengan posisi yang berbeda, itu saling bekerja sama. Nanti di sini Anda akan lebih dikenalkan apa sih bedanya kerja seorang programmer dengan seorang database engineer, atau seorang sistem analis atau product manager ya istilahnya, bedanya dengan seorang project manager. Nah ini semua itu akan bentuk suatu yang namanya stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Itu pun nanti kita akan bahas di salah satu sesi. Nah selanjutnya kalau kita sudah tahu ya banyak yang terlibat, ada proses di dalamnya, nah, nanti kita akan mengangkat satu istilah disebut dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Nah, ini adalah suatu siklus dari suatu sistem informasi itu bagaimana dikembangkannya. Nah ini referensinya ini akan sangat banyak, buku-buku yang membahas itu nanti akan saya ambil ya, salah satu referensi terkait SDLC yang mana nanti saya akan menggunakan tahapan di dalamnya itu adalah menggunakan 4 tahap. Di SDLC itu ada literatur A mungkin bahwa SDLC itu ada 4 tahap.
Di dalamnya ada yang 5 tahap, ada yang 6, ada yang 7. Nanti satu sesi akan saya lihatkan. Nah, nanti untuk menunjang perkuliahan ini, nah, tidak hanya cukup tahu ya bahwa ngebangun sistem itu kita pakai 4 tahapan, 5 tahapan atau 6 tahapan. Tapi nanti selanjutnya masing-masing tahap ini nanti kita akan pelajari. Mungkin 1 minggu belajar tahap training, 1 minggu tahap A, B, 1 minggu tahap C, gitu. Sehingga akan mengarahkan Anda bahwa mempelajari arsi di sini juga nanti kita ajarkan tiap minggu kalau ada tahap ini apa yang harus dilakukan. Nah, tahap-tahapan di sini salah satunya misalkan ada tahap analisis atau tahap desain. Nah, apa sih yang harus kita analisis gitu? Demikian apa yang harus kita desain atau rancang ya, dalam proses pengembangan sistem. Jadi ini yang akan kita pakai. Nah, kemudian dikenalkan juga apa itu approach atau pendekatan ya. Kita punya 2 pendekatan besar yang masih digunakan saat ini, yaitu yang terstruktur atau yang object oriented. Nah, memang ini kalau di dunia programmer itu nggak terlalu kelihatan sih cara bedanya apa sih gitu. Tapi pemodelan ini akan kelihatan dari sisi proses bisnisnya nanti. Nanti teman-teman mungkin pernah mengenal istilah DFD ataupun mengenal istilah Unified Modeling Language, business diagram, activity diagram, sequence diagram. Nah, itu kan diagram-diagram yang ada pada UML. Dan nanti kita pun akan mendekati apa sih bedanya dan mana ini yang cocok ketika kita mau mengembangkan sistem, apakah dengan pemodelan DFD ataukah misalkan dengan UML. Nanti kita akan belajar itu. Termasuk kita akan belajar juga ya, mengenai metodologi dari SDLC. Di sini mungkin teman-teman pernah mendengar waterfall, paralel, prototyping, atau bahkan yang namanya Scrum. Ya, jadi nanti itu adalah suatu metodologi bagaimana proses untuk membangun suatu sistem informasi. Nanti tiap tahapan di sini nanti bagaimana pelaksanaannya itu tergantung metodologinya. Nanti bedanya waterfall dengan paralel dengan yang lainnya nanti akan diulas ya di salah satu pertemuan bahas mengenai ini. Nah, barulah kalau Anda sudah paham kira-kira SDLC itu apa, nanti kita mulai masuk ke masing-masing fase. Nah, pertama di fase planning atau perencanaan. Itu nanti akan mengulas bagaimana kita nanti membangun suatu perencanaan dari pembangunan sistem. Ya, yang namanya rencana biasanya itu harus jelas dulu ya, masalahnya apa, jangka waktunya berapa lama ngebangun sistem, biayanya atau budgetnya berapa, kemudian kalau misalkan ada tim ya, struktur timnya itu nanti berapa orang yang dilibatkan, bagaimana penjadwalannya. Nah, itu nanti semua akan tertuang dalam yang namanya proposal. Itu ya, jadi semua tertuang dalam yang namanya proposal. Nah, kaidah keilmuannya ini erat kaitannya dengan mata kuliah lain, yaitu manajemen proyek. Nah, kalau di sini teman-teman sudah ngambil mata kuliah project management, nah, di sana kan sama ya. Itu bagaimana kita bertindak sebagai seorang project manager. Kita mengatur kalau manajemen proyek kan itu umum ya, bisa berbasis IT atau manajemen proyek rumah itu kan kita bisa terapkan manajemen proyek. Ada mandornya, ada tukangnya, ada arsiteknya dan sebagainya. Kita kan buat denah, kemudian buat penjadwalan, buat perhitungan, bahan anggaran dan sebagainya gitu. Itu kan direncanakan ya tentunya dengan proses manajemen proyek. Nah, di sini pun membangun IT pun sama ya. Nggak bisa tiba-tiba kita ketika ngebangun itu hanya berlandaskan misalkan keinginan pribadi. Tapi harus ada target yang jelas, capaian yang jelas dari sisi dana, waktu, dan juga dari penjadwalan. Nah, nanti otomatis ya di satu sesi setelah saya jelaskan misalkan bahasan mengenai ini, otomatis nanti Anda mungkin sebagai satu kelompok nanti masing-masing buat proposal.
proposal misalkan membangun satu produk atau sistem informasi. Nanti mengikuti kaidah-kaidah nanti yang akan saya gambarkan apa aja sih proposal itu isinya. Sehingga nanti teman-teman kalau misalkan beres di bahasan ini bisa membuat namanya proposal. Proposal misalkan kalau Anda mau membangun atau mengembangkan satu sistem informasi. Next, kalau perencanaan bisa selesai, selanjutnya ke fase kedua yaitu fase Oke. Nah, fase kedua itu fase analisis. Nah, setelah kita mulai perencanaan disetujui, ya, misalkan kita sudah misalkan ngebangun sistem dengan budget sekian, dalam waktu sekian. Nah, selanjutnya kita mulai proses pembangunan sistem. Yang awalnya dengan kegiatan analisis. Nah, boleh menggunakan analisis pitches ya. Kita menganalisis performanya saat ini sistem seperti apa, informasi apa yang ingin didapatkan, apakah efektif atau tidak, efisien atau tidak, security atau aman atau tidak, gitu. Jadi nanti kita bisa melakukan analisis di sini. Termasuk kita pun melakukan analisis kebutuhan. Kita itu butuh apa saja sih ya untuk membangun sistem kita itu. Termasuk untuk memberikan gambaran yang jelas kepada user, kita buatkan namanya analisis proses bisnis. Bisa menggunakan flowchart, flowmap atau DFD. Ini kalau pendekatannya terstruktur. Tapi kalau misalkan nanti ya Anda pendekatannya itu orientasi objek, nanti tidak menggunakan flowmap lagi atau DFD lagi, tapi nanti kita menggunakan diagram-diagram pada diagram. Jadi dua-duanya akan saya berikan gambaran apa untuk flowmap, apa itu DFD, dan juga apa itu diagram-diagram pada UML. Nah, pas analisis selesai, kita sudah dapatkan kebutuhan dari sistem yang akan kita bangun, kita mulai desain sistemnya. Dari sisi desain dari programnya, ya misalkan algoritmanya, ada flowchartnya, dari programnya seperti apa, kemudian desain jaringannya ya. Jadi kalau kita di awal tadi itu ternyata sistem itu harus misalkan apa ya, harus berbasis jaringan, ada server, ada klien. Nah, berarti di sini kan kita harus tentukan topologinya. Kemudian butuh berapa alat jaringan di sana. Nah, kita desain jaringannya seperti apa. Termasuk antar muka ya atau user interface. Nah, jadi kita pun merancang nanti sistem kita itu antar mukanya ada apa aja. Apakah berbasis mobile atau berbasis web? Nah, kalau mau web ada apa aja di sana antar mukanya. Nah, pun demikian karena sistem juga perlu penyimpanan data. Nah, yang mana data itu kita simpan dalam suatu DBMS, otomatis kita harus persiapkan database-nya. Nah, desain kita database-nya. Anda boleh menggunakan normalisasi atau menggunakan dari IR diagram. Nah, ini semua ya kalau teman-teman perhatikan, teman-teman ingat kembali, ini itu sudah dipelajari di mata kuliah lain. Jadi di APSI itu nanti tidak akan saya jelaskan lagi apa itu normalisasi, apa itu jaringan komputer, apa itu desain dari aplikasi atau program. Silakan teman-teman buka mata kuliah tersebut yang sudah teman-teman selesaikan. Saya yakin di sini teman-teman sudah selesai mata kuliah database, mata kuliah jaringan, mata kuliah algoritma, struktur data dan sebagainya. Tinggal di sini itu adalah diimplementasikan. Untuk kasus proyek nanti yang akan Anda buat, yang tadi direncanakan dan setelah dianalisis, Anda lakukan desain tadi, lakukan perancangan tadi. Nah, terakhir fase yang terakhir itu ada fase implementasi. Di sini dibagi 3 ya, ada konstruksi atau pembangunan, testing dan instalasi. Nah, hasil rancangan tadi di fase implementasi itu pertama dikonstruksi. Kalau misalkan program ya dilakukan coding programnya gitu. Kalau tadi antar mukanya itu misalkan pakai Figma ya, atau pakai Adobe Sketch ya, atau mungkin paling sederhana Anda pakai Microsoft Word atau Visio lah ya. Antar muka loginnya, ini kan baru rancangan antar muka. Nah, nanti dikodingkan di bahasa pemrograman.
Misalkan apakah di Visual Basic atau pada PHP web ya, atau Java, NetBeans dan sebagainya. Jadi antarmukanya di coding, kemudian si konstruktur programnya juga dilakukan coding, termasuk database itu sendiri di develop ya. Misalkan kalau Anda DBMS-nya pakai SQL, nah Anda kan buat tabel di sana, buat database, tabel, relasi, trigger, prosedur, function dan sebagainya sesuai dengan hasil rancangan. Nah, itu pun akan teman-teman lakukan di sini. Nah, kalau sudah di coding, kemudian dilakukan pembangunan dari konstruksi ya, dari aplikasi, database, jaringan, data dan sebagainya, selanjutnya dilakukan tes. Kodenya di testing, ada bug tidak, ada error tidak, koneksi database di setting, update testing ya. Jadi aplikasinya, jaringannya, kemudian integrasi antara database dengan aplikasi, integrasi antara jaringan klien dengan server. Nah, semua dilakukan pengujian atau testing. Nanti dikenalkan di sini teknik-teknik pengujian. Terakhir adalah bagaimana proses instalasi, bagaimana proses deployment ya dari komponen-komponen sistem tadi sehingga menjadi satu sistem yang utuh. Termasuk bagaimana kita melakukan dokumentasi. Nah, sehingga setelah fase ini selesai, artinya teman-teman di sini nanti sudah punya gambaran. Ketika teman-teman membuat suatu sistem informasi atau suatu produk software untuk aplikasi bisnis, nah teman-teman sekarang sudah punya gambaran. Dari mulai perencanaan, analisis, kemudian perancangan desain, kemudian implementasi. Yang di dalamnya ada konstruksi dan pengujian. Selesai itu proyek teman-teman. Nah, proyek itu nanti teman-teman itu akan dijadikan nilai UAS. Ini teman-teman bisa demokan ke saya secara berkelompok. Proyek yang udah selesai nanti saya lihat ya dari sisi tahapan-tahapan tadi, dari sisi kaidah-kaidah tadi sudah mulai belum. Selesailah dari mata kuliah. Sih mungkin ada tambahan mengenai tadi ya. Kalau yang ini yang terstruktur. Nah, ini mungkin sedikit saya jelaskan ya, objek oriented. Saya jelaskan beberapa diagram terkait Unified Modeling Language. Bedanya di sana aja ya, gitu ya. Jadi apa bedanya dari sisi mata kuliah APSI? Hanya mungkin di pemodelannya aja. Kalau teman-teman bangun sistem yang startup, sistem yang sifatnya itu bukan di suatu organisasi yang kecil, tapi lebih ke startup. Teman-teman berkaitan dengan investor dan sebagainya, itu biasanya itu sudah menggunakan UML diagram. Ya, karena rata-rata saat tersebut sudah berbasis multi user, sudah online, ya, sudah berbasis internet, ting lah di sana. Ya. Tapi kalau teman-teman bangun sistem misalkan yang sederhana, sistem kasir sederhana, hanya di komputer desktop, atau sistem koperasi sederhana, atau misalkan sistem perpustakaan yang lokal, nah itu mungkin masih bisa menggunakan pemodelan terstruktur dengan DFD dan Plowman. Nah, nanti kita akan lihat perbedaannya dari sisi kapan kita harus menggunakan UML diagram dan kapan kita menggunakan Plowman dan DFD. Nah, itu mungkin bahasan yang akan kita capai ya di 13 sesi selanjutnya. Adapun referensi ya yang dipakai, nah ini bisa dilihat. Pertama ada buku mengenai bagaimana memahami dari CSI, ini karangan Witarto, ini cukup bagus ya. Kemudian yang sisanya adalah buku-buku terkait proses rekayasa sistem informasi. Nah, misalnya di sini ada karangan Hanif Al-Fatah, ada Cugianto. Kalau ini buku bahasa Indonesia ya. Kalau buku-buku luar di sini ada sistem analisis and design, kayaknya Kendall bersaudara. Ada dari Jeffrey Wilton, ada sistem and design dari Rumi Saktiwono juga. Ya, ini ada slide perkuliahanku ya, saya juga pakai di sini. Nah, ini referensi-referensi yang saya gunakan nanti
untuk proses pembelajaran mata kuliah absen di kelas. Oke, saya kira itu mungkin mengenai bahasan materi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Ini bahasan-bahasan yang akan kita capai selama 1 semester ke depan. Enggak, silakan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan? Atau cukup tergambar jelas apa yang akan kita pelajari? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya? Iya, Pak. Oke, kalau cukup paling itu aja bahasan kita hari ini ya, nggak banyak, lebih ke pengenalan. Jadi teman-teman persiapkan ya, termasuk boleh menyiapkan kelompok dari sekarang. Nah, jumlahnya nanti saya hitung dulu ya. Saya hitung dulu, dilihat di sistem, ini ada berapa orang, nanti saya buat komposisi, paling tidak terbentuk 8 kelompok. Jadi kalau misalkan mahasiswanya 30, berarti kalau 8 kelompok berarti kurang lebih 4 orang misalkan. Tapi kalau misalkan sekarang nih yang hadir kan 44, berarti mungkin ada 5 sampai 6 orang. Nanti saya lihat dulu di data di sistem ya. Mungkin minggu depan bisa saya share jumlah kelompok dan anggotanya silakan. Teman-teman tentukan sendiri, saya tidak mengatur itu. Jadi teman-teman atur sendiri anggota kelompoknya, paling nanti serahkan siapa ketua kelompok beserta anggotanya. Oke, barangkali sambil nunggu ada muncul pertanyaan, saya absensi dulu ya untuk kelas C. Oke, Andri Mulyana. Tidak, belum hadir. Anggi Anggara. Hadir, Pak. Oke. Asri Musida. Hadir Pak, hadir. Oke. Aulia Rahmawati. Halo. Ayunda Sri Rahayu. Hadir Pak. Oke. Ayuni Dita. Hadir Pak. Oke. Aziz Mufki. Belum. Hadir Citra- Pak, Aziz Mukti. Aziz Mufki ada? Ada. Oke. Citra Nurzana. Belum. Diana Ayudia. Hadir Pak. Oke. Diki Hamdani. Hadir, Pak. Hadir. Ega Nurul. Hadir Pak. Oke. Esa Alayanti. Hadir Pak. Oke. Fahri Raji. Hadir Pak, hadir. Oke. Fajar Hadir, Muhammad. Pak. Oke. Farid Aulia. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Sina Hadir Oktaviana. Pak. Oke. Herdi Muhammad. Hadir Pak. Oke. Hesti Pujianti. Hadir Pak. Oke. Idan Fajar Ramadan. Hadir, Pak. Oke. Indri Amalia. Hadir Pak. Oke. Iqbal Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Iqbal Mirajul Iman. Halo. Lalan Suhirlan. Hadir Pak. Oke. Manda Fuad. Hadir Pak. Oke. Maulana Fajri. Oh, udah tadi ya. Jadi teman-teman tadi ada juga kelas C yang ikut di kelas mana ya, kelas A atau B. Kalau misalkan memang berhalangan itu mangga ya. Tapi kalau misalkan tidak, diupayakan sih di kelas masing-masing. Nah, nanti kan kalau sifatnya ada penugasan yang memerlukan kehadiran anggota, otomatis kan harus bersama anggota kelompoknya. Tapi kalau misalkan ada halangan sih nggak masalah, konfirmasi saja. Muhammad Fikri. Hadir Pak. Oke. Muhammad Firhan. Hadir Pak. Oke.
Muhammad Ipan Adiansa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Syahudin. Belum. Najib Al-Farizi. Hadir Bapak. Oke. Nur Fadila. Hadir, Pak. Oke. Pandi Ramdhani. Hadir, Pak. Oke. Popi Musarofah. Hadir, Pak. Oke. Rais Jainuri. Hadir Pak. Oke. Riksa Selamat Nugraha. Hadir Pak. Oke. Riza Yusuf Ramdhani. Hadir Pak. Oke. Rizky Noviandi. Hadir Pak. Oke. Sahrul Ramdhani. Hadir, Pak. Oke. Salman Al-Farisi. Hadir Pak. Oke. Taufik Dimyanti. Hadir Pak. Oke. Winwin Rakasiwi. Hadir, Pak. Oke. Yori Saiful Barki. Hadir Pak. Hadir. Oke. Yuspiah Latifah. Hadir, Pak. Ada yang belum ke absen dari kelas C? Saya, Pak. Aulia Rahmawati. Aulia Rahmawati Saida. Oke. Hadir, Pak. Ada lagi yang belum? Kalau Andri udah belum Pak? Saya, Siapa? Pak. Cita Nurjana hadir. Andri. Andri. Bentar. Andri Mulyana. Iya Pak. Oke. Andri Mulyana sudah saya hadirkan. Siapa lagi yang belum? Saya, Pak. Cita Nurjana. Oh, Cita Nurjana. Oke, udah saya hadirkan. Nanti kalau misalkan untuk pengecekan Anda cek ya, cek berkala. Kalau misalkan barangkali saya harusnya ngeklik hadir tapi enggak gitu. Silakan konfirmasi aja ke saya ya. Barangkali nanti pas Anda cek harusnya saya hadir tapi kok nggak hadir gitu. Mungkin saya ada kesalahan checklistnya seperti itu. Oke, tadi yang dari kelas lain, kelas apa? Kelas A Pak. Kelas A, oke. Nama siapa kelas A-nya? Alfian Maulid Assalam. Oke, sebentar. Alfian Maulid Assalam. Oke, sudah saya hadirkan. Ada lagi? Selain kelas C atau kelas A? Tidak ya? Oke, paling itu aja teman-teman untuk sesi ini. Jadi lebih ke mengenalkan ke Anda apa yang harus dan sekiranya nanti kita akan pelajari bersama. Mudah-mudahan memberikan gambaran dan mudah-mudahan memberikan pemicu bagi Anda tetap semangat sehingga nanti di dalam prosesnya perkuliahan kita itu akan senantiasa berjalan lancar. Oke, itu aja paling untuk sesi ini. Saya akhiri ya untuk sesi ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.